يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selama ini kita rajin beribadah, gairah beribadah, siang malam memuji Allah. Begitu kita minta kepada Allah, ternyata Allah kada peduli. Nah, hati kita ini ada kurang dengan Allah. Nah, bila demikian halnya, itu berarti makrifat kita itu belum sempurna dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pengenalan kita lawan Allah itu belum bujur lagi lawan Allah. Belum bujur lagi. Bal ma'rifatuhu ma'rifatul awam alladzina hum abidu anfusihim ya'rifuna Allah indal ata wa la ya'rifunahu indal man'i fa in u'tu radu wa in lam yu'tau idahum yaskhatun. Makrifat dia itu makrifatnya orang awam yang macam tadi. Berarti kalau kita macam itu, kitanya masih orang awam ngarannya. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita tinggi mengaji macam-macam kitab sudah dibacai habis dipelajari. Tapi kalau hati kita demikian tadi kepada Allah, berarti kita masih orang awam. Masih awam ngarannya. Nah, orang awam itu adalah mereka budak diri mereka sendiri. Mereka itu hanya kenal Allah ketika diberi dan tidak mengenal Allah ketika ditegah. Jika diberi mereka senang, jika tidak diberi mereka tidak suka. Nah, itulah tipenya ma'rifat orang awam tadi. Nah, jadi bila kita demikian halnya mengalami peristiwa-peristiwa itu dalam hati kita, itu suatu bukti bahwa kita ini masih perlu lagi menuntut, belajar, meningkatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya rasa orang per orang yang tahu. Kalau orang yang kada pernah mengalami itu mungkin belum merasa bagaimana dekat jauhnya, tambah kurangnya cintanya kepada Allah itu begitu terjadi hal-hal seperti tadi. Fa'ammal 'arifun billah al-fahimun 'anillah fahum bi ziyadatin bil mahabbah wat ta'ah sawa'un kanu fi halil 'ata aw fi halil man'. Adapun orang-orang yang makrifat dengan Allah, yang mengerti tentang Allah, maka mereka itu pada pertambahan cinta dan taat, sama ada mereka pada ketika diberi atau pada ketika ditegah. Nah, itu orang yang sudah makrifat yang sempurna, orang yang sudah paham bujur lawan tingkah lakunya Allah. Mereka itu selalu bertambah cinta, bertambah taat kepada Allah, walaupun dalam keadaan ditegah Allah atau keadaan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum ibadullah, karena mereka itu hambanya Allah, dzil jalali wal jamal, yang punya sifat keelokan dan kebesaran. Fala tanqusu mahabbatuhum wa ta'atuhum bil mana' wa la tazidu ta'atuhum wa mahabbatuhum bil 'ata. Tidak kurang cinta mereka, taat mereka kepada Allah dengan dicegah, tidak bertambah taat dan cinta mereka dengan diberi. Nah, itu orang makrifat yang sudah memahami bujur tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita dalam keadaan susah, segala hajat kita kada dikabulkan Allah. Nah, orang-orang makrifat bila mengalami demikian, itu justru menambah mereka dekat dengan Allah.
Nah, tambah rajin mereka beribadah, tambah ingat kepada Allah. Nah, ini orang yang ma'rifat kepada Allah. Begitu apa yang mereka minta diberi Allah, apa yang mereka hajatkan dikabulkan Allah, itu pun menambah kecintaan dan taat mereka kepada Allah. Jadi baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, itu kadang berpengaruh. Pokoknya mereka itu tiap hari kecintaan mereka kepada Allah makin bertambah, kualitas taat mereka kepada Allah semakin tinggi. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, yang mengerti bujur tentang perilaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-fahma 'anillahi ta'ala yaqtadi wujudal ma'rifata bih, wa la takunul ma'rifatu kamila hatta yakuna sahibuha ya'rifuhu bil man'i wal 'ata. Karena paham daripada Allah itu menuntut adanya ma'rifat dengan Allah, dan tidak adalah ma'rifat itu sempurna sehingga adalah dia mengenal Allah baik pada waktu ditegah atau pada waktu diberi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini perlu riyadhah, perlu latihan. Dan bukan hanya sekedar riyadhah, perlu mujahadah, perlu kesungguhan dan perjuangan untuk menyamakan posisi pada waktu kita ditendang, pada waktu kita dirangkul. Allah itu kalau menampakkan sifatnya yang tidak peduli, nah kita akan selalu berada dalam kesusahan. Allah itu kalau menampakkan kepada kita sifatnya yang tidak peduli, Allah kada peduli kita. Misalnya, ya Allah, hamba ini hendak beribadah kepada Engkau. Kenapa hamba jadi garing? Maka hamba hendak mengabdi kepada Engkau. Allah kada peduli itu. Ikang beribadah kada, itu kada ada urusan Tuhan. Allah kada peduli. Nah, kalau Allah menampakkan kada peduli ini, kita berada dalam kesusahan yang luar biasa. Nah, itu hanya Allah akan menampakkan, merasakan bagaimana tidak pedulinya Allah. Orang hendak naik haji, duitnya disediakan duit. Hendak naik haji, hendak berumrah, karena ibadah nih. Duitnya hilang, juntan maling. Ya Allah, hamba nih hendak beribadah, kenapa hilang duitnya nih? Allah ada peduli. Jam haji, umrah itu kada ada urusan Tuhan. Kita 1000 kali umrah kada menambah kebesaran Allah. Orang sealamanan kadang naik hajinya pun kadang mengurangi kebesaran Allah. Nah, itu Allah kadang peduli. Kalau Allah menampakkan itu kepada kita, kita akan selalu susah hidup ini. Nah, tetapi kalau kita ma'rifat kepada Allah, bagaimanapun susahnya kehidupan, kadang akan mengurangi kecintaan mereka, taat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa itu adalah sifat-sifat Allah yang mesti dia rasakan bagaimana sifat-sifat itu. Qala ba'dul 'arifin la yakunul muhibbu sadikan bi mahabbatihi wal 'arifun sadikan bi ma'rifatihi hatta yastawiya indal man'i wal 'ata wal faqri wal ghina wal madhi wal zam wal huzni wal farah fayarifu mahbubah fil jami' fayarda lahu fil jami'. Berkata sebagian orang yang ma'rifat, tidaklah orang yang mencintai itu benar pada cintanya, tidaklah orang yang ma'rifat itu benar pada ma'rifatnya, sehingga sama di sisinya itu pencegahan pemberian. Fakir dan kaya, pujian celaan, duka cita gembira, dia kenal akan yang dikasihinya seluruhnya, dan dia ridha bagi yang dikasihinya seluruhnya. Nah, jadi kita coba, kita latih, nah, hati kita itu jangan berubah dengan Allah. Hari ini kita dapat nikmat, hati kita merasa dekat dengan Allah, merasa mesra dengan Allah.
ibadah kita nyaman, tenang. Nah, karena hari ini kita dalam keadaan makmur. Nah, besok kita dalam keadaan susah. Nah, kita latih hati kita supaya seperti semalam. Nah, jangan ada merasa jauh dari Allah. Jangan ada merasa hambar dengan Allah itu. Jangan ada merasa berat untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ini perlu riyadhah, perlu latihan. Perlu latihan. Dan itu perlu mujahadah, perlu perjuangan yang sungguh-sungguh agar bisa menyamakan hati kita kepada Allah, baik pada keadaan susah atau pada keadaan senang. Tuh. Para muhibbin rahimakumullah, wa qad zammallahu al-munafiqin alladzina ya'buduna Allah indar raha wa la ya'buduna indar syiddah. Sungguh Allah telah mencela orang munafik yang mereka itu beribadah kepada Allah ketika senang dan tidak beribadah kepada Allah ketika susah. Itu orang munafik. Orang munafik ini kalau dapat nikmat, dapat yang diinginkannya, wah, ibadahnya luar biasa. Nah, ibadah. Tapi begitu dia dicoba oleh Allah dengan hal-hal yang tidak disenanginya, kehilangan, kesusahan, penyakit, ini ada beribadah lawan Tuhan, malas beribadah. Nah, itu orang munafik. Biasanya berzikir 1000 sehari, 1000 sehari berzikir dalam keadaan tenang, gairah. Waktu dalam keadaan normal, dalam keadaan normal. Begitu dapat musibah, 1000 itu lapah pada menuntungakan. Nah, ini pertanda bahwa hati kita itu ada masih kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas may ya'budullah ala harf fa in asabahu khair itma'anna bih wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Allah menceritakan dalam Quran sebagian manusia, jar Tuhan, ada sebagian manusia itu yang beribadah kepada Allah ala harfin, atas satu sisi jurang. Ada yang mengartikan ahli tafsir ala harfin ala syakin, atas keraguan-raguan. Ada orang, ujar Tuhan, yang beribadah kepadaku itu ragu-ragu dengan aku. Maka jika mengenai akan dia kebaikan, harta melimpah ruah, kemakmuran, keamanan, ketenangan, itma'an nabih, dia tentram dengannya. Dia tentram. Wa in asabahu fitnah, jika menimpa akan dia ujian dari Allah, inqalaba ala wajhi, dia berbalik mukanya. Nah, kada beribadah lagi. Beribadah kada kabul juga doa, namanya saya ibadah. Doa bagus, doa ini sudah disusun oleh Nabi, doa disusun oleh ulama, petunjukkan doa ini mustajab, doa ini diamalkan. Nah, kalau ada perubahannya, gantinya sudah doanya. Ganti doanya. Nah, ini perilaku orang-orang munafik. Mereka itu tentram, tenang bila mana mereka dalam keadaan makmur, dalam keadaan disanjung orang, dalam keadaan kekayaan, dalam keadaan dihormati orang. Wa in asabahu fitnah, jika menimpa akan dia fitnah, ujian, cobaan, inqalaba ala wajhih, dia berbalik mukanya, dia meninggalkan ibadahnya. Kalaupun beribadah tapi dengan perasaan hambar, perasaan jauh dari Allah. Khasirat dunia wal akhirah, ujar Tuhan, rugi dia dunia dan akhirat.
Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah ujar Tuhan kerugian yang nyata. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah keterangan lebih luasnya tentang hikmah yang ke-92, yang artinya hanya saja menyakitkan akan engkau oleh pencegahan karena tiada pahamnya engkau daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang nang kada mengerti lawan Allah, padahal samuaan nang diberi Tuhan itu baik nyaman sakit, samuaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat, Allah menyuruh kita dekat dengan syukurnya. Allah berikan kita nang kada nyaman, itu pun Allah menyuruh kita mendekat dengan kesabaran. Semuaan yang diperbuat Tuhan kepada kita, susah nyaman, itu intinya adalah menyuruh kita untuk dekat kepada Allah. Tetapi ada dengan jalan syukur, ada jalan sabar. Nah, sama kedua-duanya, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم